Yorobun annyeonghaseyo, selamat datang semuanya. Nah, sekarang kita udah di Yorsei Academy untuk belajar bahasa Korea dari rumah. Nah, teman-teman, di sini sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Halo, perkenalkan namaku Hiromi Kyuna, bisa dipanggil Hiromi. Dan di sini aku bakal jadi host buat nemenin di kelas bahasa Korea ini. Sebelumnya mungkin aku mau membacakan dulu kali ya ketentuan-ketentuan di kelas bahasa Korea hari ini. Jadi untuk teman-teman, aku mau mengingatkan untuk mengubah nama Zoom sesuai dengan presensi dan nama. Jadi ini beberapa udah benar. Jadi nomor presensinya dulu di depan, angkanya berapa, nomor presensinya. Terus baru namanya. Jadi misalnya aku 99 Hiromi kayak gitu. Untuk nomor presensinya mungkin bisa dicek di grup ya. Nah, aku juga mau ngingetin buat teman-teman untuk mematikan mic dan juga kamera selama pembelajaran ini berlangsung. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan lewat kolom chat. Jadi nanti bisa langsung tanya aja di kolom chat atau untuk berinteraksi dengan Mbak Friska bisa langsung di kolom chat ini. Nah, aku mau ngasih tahu juga buat teman-teman untuk bisa lebih aktif di kelas ini karena bakal ada hadiah harian. Hadiah harian ini apa sih? Nah, nanti hadiah hariannya itu ada merchandise dari yoursay.id untuk para penanya terbaik. Itu nanti setiap harinya di kelas 4 kelas ini bakal ada untuk hadiah-hadiahnya dan juga yang paling serunya bakal ada grand prize. Nah, grand prize-nya ini apa? Itu ada merchandise, official merchandise dari BTS. Nah, jadi buat para ARMY nih kan pasti semangat, aduh apa nih merchandise-nya, merchandise official. Nah, nanti kita bakal ada album sama tumbler official, original langsung dari BTS. Bukan langsung sih, jadi kayak emang ini nih BTS punya gitu loh. Jadi menarik banget kan, lumayan buat koleksi, gak usah keluar duit buat beli, cukup jadi partisipan yang aktif aja dan rajin isi presensi, terus nanya, itu bisa berpeluang buat dapetin merchandise BTS ini, seru banget. Jadi jangan lupa buat isi presensinya ya teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya aku juga mau cerita nih, bukan cerita sih. Aku mau memberitahu tentang yoursay.id. Mungkin teman-teman di sini banyak yang penasaran kan, yoursay.id ini apa sih? Kok sampai mengadakan kelas bahasa Korea ini? Nah, teman-teman, untuk yang belum tahu, yoursay.id ini adalah sebuah platform digital di mana nantinya para pengguna bisa mengirimkan tulisan. Ya, tulisannya itu apa aja sih? Tulisannya itu bisa beragam banget, mulai dari berita, terus lifestyle, artikel lifestyle, terus kesehatan. Bisa juga kalau misalnya ada yang hobi nulis cerpen atau nulis puisi, itu bisa ulasan makanan, ulasan tempat, itu bisa banget dikumpulin atau diunggah di yoursay.id. Untuk caranya bisa langsung cek di Instagram kita di @yoursay_id. Dan ada satu lagi yang menarik dan ini oke banget nih buat diikutin. Jadi yoursay.id ini lagi ada lomba, itu lomba menulis bertajuk Korea Trending. Nah, teman-teman bisa nulis dan mengumpulkan karyanya di yoursay.id ini. Nah, bakal ada hadiah jutaan rupiah. Jadi kan lumayan banget nih, kalian bisa nabung buat nanti kalau misalnya pandemi udah kelar nih, amin ya, siapa tahu bentar lagi pandemi selesai ya kan, terus nanti opa-opa, uni-uni langsung adain konser langsung gitu kan. Nah, hadiahnya bisa banget nih dipakai buat nabung nonton konser itu, lumayan kan. Nah, sama satu lagi, aku mau ngasih tahu sesuatu. Buat teman-teman yang suka nonton, baca-baca berita tentang K-pop atau K-drama, seputar-seputar Korea itu kalian bisa banget platform kita itu ada matamata.com. Jadi di matamata.com ini beragam berita hangat, aktual dan terpercaya dari Korea itu bisa kalian nikmati di situ. Nah, seperti apa sih matamata.com? Kita simak dulu kali ya videonya.
tadi video tentang dari matamata.com. Jadi bisa langsung nih dibuka matamata.com-nya gitu. Kalau misalnya kalian kepo ada berita terhangat apa sih seputar K-pop atau K-drama atau aktor dan aktrisnya, itu bisa banget langsung dicek di matamata.com. Untuk presensinya nanti bisa dilihat di grup, nanti bakal dikirimin linknya ya. Nah, terus nggak usah lama-lama lagi, pasti teman-teman udah nggak sabar kan, pengen banget nih cepet-cepet belajar. Nah, hari ini temanya bakal tentang seputar Hangul atau huruf-huruf Korea. Ini bakal dibawain sama pembicara kita, ada Mbak Friska Ayu Desi Widianingrum, atau bisa kita panggil Mbak Friska, sorry. Mbak Friska ya. Nah, kita bisa ngobrol nih sama Mbak Friska nantinya. Beliau selaku koordinator Bahasa Korea Universitas Sanata Dharma yang akan memberikan ilmu sama kita nih tentang Bahasa Korea. Untuk Mbak Friska, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, 감사합니다. Oke, selamat sore teman-teman. Pasti udah nggak sabar ya, kita akan mulai belajar Hangul. Oke, mungkin bisa di-present Mbak untuk ininya, PPT-nya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Hangul, mungkin teman-teman untuk next PPT Mbak mungkin. Nah, ada yang tahu siapakah beliau? Kenapa, apa hubungan beliau dengan Hangul? Mungkin kalau ada yang tahu jawabannya bisa menulis di ini ya, di kolom chat, boleh kan tulis. Clue-nya adalah beliau raja saat beliau pernah memerintah pada zaman dinasti Joseon. Ada yang tahu? Nah, betul, beliau adalah Raja Sejong. Nah, Raja Sejong atau kita sebut Sejong Dewang. Nah, beliau inilah yang menciptakan huruf Hangul. Kenapa huruf Hangul diciptakan? Karena pada waktu itu, pada zaman dahulu kala ya, udah sangat lama. Nah, orang-orang Korea ini pada waktu itu menggunakan bahasa dan huruf Mandarin atau yang kita sebut Hanja. Nah, untuk masyarakat Korea, Hanja ini sangat sulit untuk digunakan. Jadi kemudian Raja Sejong ini kemudian menciptakan Hangul. Oke, nah di Hangul itu ada apa sih? Mungkin slide selanjutnya, Mbak. Ada apa saja di Hangul ini? Nah, sama seperti kita ya, kita menggunakan bahasa Latin atau tulisan Latin itu ada vokal dan konsonan. Nah, di Hangul ini juga ada huruf vokal atau bunyi vokal dan bunyi konsonan. Tetapi di Hangul itu untuk vokalnya lebih banyak daripada yang kita pakai. Jadi di sini ada 10 vokal dasar dan 11 vokal rangkap. Jadi kalau kita jumlahkan ada 21 vokal di Hangul sendiri. Nah, kemudian untuk konsonannya terdiri dari 14 konsonan dasar dan 5 konsonan rangkap. Nah, untuk huruf atau bunyi konsonan itu dibuat berdasarkan tempat dan cara diproduksi. Misalnya dari tempatnya bisa teman-teman lihat di gambar itu. Jadi seperti giok itu dari bentuk lidah. Kemudian untuk eng yang belakang itu seperti bunyi yang dihasilkan dari sini. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk vokal. Nah, kita mulai dari vokal dulu. Nah, vokal itu di sini ada ceritanya. Vokal itu terinspirasi dari langit, manusia, dan bumi. Nah, konsep ini, jadi lingkaran itu merepresentasikan langit, kemudian garis tegak itu merepresentasikan manusia, dan garis mendatar atau garis tidur itu merepresentasikan tanah, seperti itu. Nah, dalam penulisannya untuk Hangul ini, Hangul ditulis dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Jadi memang
mungkin tidak se-strict kalau kita menulis, Hanja atau huruf Mandarin yang kalau misalnya kita salah garis, pasti nanti akan jadi, salah bentuk atau salah arti. Nah, tetapi, di Hangul sendiri juga ada pakemnya, penulisannya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Nah, untuk vokal sendiri ayo kita mulai dari 10 vokal dasar. Slide berikutnya, Mbak. Nah, kita mulai dari 10 vokal dasar. Nah, bagaimana membunyikannya? Nah, ini, yang pertama itu kita baca adalah A, A. Nah, untuk, di sebelah kanannya itu kan ada, 2 ya, 2 pendek ke kanan. Nah, itu kita baca ya, ya. Jadi, kalau satu itu kita baca A, kalau 2 kita baca ya. Nah, untuk yang bawah, ini sering banget kalau teman-teman belajar sendiri, itu pasti di beberapa buku atau di, beberapa situs itu menuliskan romanisasinya pakai EO. Nah, ini yang sering kita salah baca, pasti bacanya jadi EO. Nah, ini dibacanya adalah O, O. Nah, untuk yang berikutnya, sebelah kanannya, itu kita tambahkan Y, menjadi yo, yo. Hampir seperti antara A dan O ya, O, yo. Nah, untuk yang ketiga, yang garis tidur kemudian ada garis kecil pendek ke atas, itu baca O, O. Seperti kalau kita baca obat, O, bulat, donat, O. Nah, kemudian di sebelah kanannya adalah yo, yo. Oke. Kalau yang O tadi seperti kalau kita baca roti, O, roti. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang bunyi yang vokal yang keempat, yang bawah itu adalah U. Sampingnya adalah U, U, U. Nah, kemudian, garis yang, mendatar, yang tidur, itu kalau di beberapa buku itu dituliskannya, eee, EU. Nah, ini pasti juga nanti salah salah baca, jadi saya pakai, lain, romanisasi yang lain. Nah, ini kita baca E, E. Nah, untuk yang terakhir, vokal yang terakhir yang ke-10 adalah I, I. Oke, saya ulangi lagi, A, ya, O, yo, O, yo, U, yu, e, i. Untuk vokal dasar ada pertanyaan, teman-teman? Nah, penulisannya ini, ketika misalnya teman-teman mau menulis, nama. Nah, sayangnya ini vokal ini tidak bisa ditulis sendiri. Jadi, kayak misalnya kunci, kunci kan pasti ada kunci, anak kunci, sama induk kuncinya. Nah, ini harus punya pasangan, nggak bisa berdiri sendiri. Pasangannya itu adalah lingkaran. Jadi harus kita kasih lingkaran di sebelum vokal. Itu baru kita bisa membaca A. Jadi, akan lengkap A itu, baru bisa berbunyi kalau kita kasih lingkaran. Lingkaran kemudian ini. Jadi A. Oke, pertanyaan dari Mbak Rosi, nomor presensi 66. U paling bawah tidak ada U-nya kah, Kak? Yang ini, ini, nggak ada. Jadi tidak ada Y. Itu, nanti kita akan masuk ke vokal gabungan. Tapi, oke, nanti kita akan lihat bagaimana. Jadi, tapi untuk yang bentuk
dasar itu seperti ini, ada 10 vokal dasar. Nah, kemudian dari Mbak Monik, nomor presensi 76, lalu garis tegak dibaca I, kalau kita mau sebut yi, ada nggak ya, Kak? Atau di Korea nggak ada yi? Oke. Nah, untuk yi itu, eee, tidak ada tidak ada. Nah, kemudian kalau yang ini bagaimana cara mengingat-ingatnya? Cara mengingat-ingatnya adalah kalau kita misalnya gini, kalau kita biasanya kan kalau lagi mikir pasti, nah itu. Jadi bunyinya pendek dan, asalnya kalau kita rasakan dari sini, eee, eee, itu untuk yang vokal e. Oke, kemudian dari Mbak Iya, "Saya ada pertanyaan Sam, kalau aku dengar O dan U dan saya kadang tidak bisa membedakan percakapan yang dengar seperti yo dan o." Oke, memang kalau untuk, diucapkan itu, apa, pertama karena, orang Korea kan kalau ngomong pace-nya itu normal ya, jadi cepet. Nah, itu memang, agak susah untuk kita pemula yang kita langsung bisa nangkep itu katanya apa. Nanti, kalau misalnya teman-teman, ketika belajar bahasa Korea itu kan pasti akan belajar dari huruf, pertama huruf, kemudian kata. Nah, dari kata itu kemudian kita hafal beberapa kata. Nah, dari situ nanti teman-teman akan biasa. Jadi antara misalnya yo dan o itu nanti, eee dan juga kalau semakin sering kita, mendengarkan, itu nanti akan lebih 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 terbiasa juga. Jadi memang, memang itu apa ya, kalau untuk pemula itu memang itu yang akan dialami, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke vokal gabungan di slide berikutnya. Nah, vokal gabungan ini terdiri dari 11 vokal gabungan. Nah, apa saja di situ? Yang pertama itu adalah vokal A dan vokal I itu bergabung, kemudian cara pembunyiannya itu kan seperti H ya. Nah, itu, dibaca E, E. Nah, yang bawah itu dari vokal O dan I itu menjadi E. Untuk yang E dan E sebenarnya, tidak terlalu berbeda cara pembunyiannya. Kalau dulu memang iya, tapi semakin ke sini orang Korea kalau misalnya mengucapkan yang, huruf yang E ini seperti H itu bentuknya dan yang bawah E, itu tidak terlalu berbeda. Cuman walaupun, bunyinya terdengar sama, tapi penulisannya nggak boleh ditukar-tukar. Kenapa? Karena nanti artinya jadi berbeda, bisa mengubah arti, seperti itu. Lalu, nah, kalau kita lihat, di huruf Korea atau bunyi Korea itu ada beberapa bunyi Latin yang tidak ada di, Hangul. Contoh misalnya seperti F, V, V, kemudian apa, W, kemudian Z. Nah, untuk yang bentuk W itu, tidak ada konsonan tersendiri, tapi bunyi W di bahasa Korea itu, berasal dari gabungan vokal dan vokal. Contoh yang pertama adalah vokal O, ketemu dengan vokal A. O, A, O, A. Kalau kita baca cepat itu menjadi wa, wa. Lalu U, vokal U ditambahkan vokal O. Coba kita baca U, O, U, O. Baca cepat menjadi
uwo, wo, seperti itu. Lalu u dan i. U dan i kita baca ui, ui. Baca cepat menjadi wi, wi. Nah, kemudian, nah ini e dan i itu kita baca menjadi ei, ei. Ini sama kayak kalau di bahasa Sunda kita ngomong eis ya, eis. Nah itu ei, ei. Seperti itu. Lalu berikutnya, yang di samping tadi ada dikasih garis pendek lagi menjadi ye, ye. Lalu di bawahnya dibaca ye, ye. Lalu, nah ini yang 3 ini. Ini pertama adalah vokal O dan vokal I. Nah, vokal I ini karena ketemu sama vokal, jadi dia tidak berbunyi jelas I, tapi terdengar seperti E. Nah, jadi ini bacanya bukan OI, tapi OE, owe, we. Aha, we. Nah, kemudian yang kedua itu dari O dan E, O-E, we juga, we. Sama seperti kalau kita tanya, itu loh, kalau di drama-drama kan sering dengar, "Kenapa?" Gitu kan. "Weyo, weyo." Nah, ini dari ini, bentuknya seperti ini, weyo. Oke, kemudian U dan E. U, E. Jadi we, we. Jadi ketiga we ini sama, terdengar sama. Jadi teman-teman tidak usah terlalu masalahkan, itu, apa, bacanya gimana, Sam? Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana teman-teman menghafalkan penulisannya, seperti itu. Oke. Ada pertanyaan untuk yang vokal gabungan, teman-teman? Bagaimana membedakan wa, wo, wi, we? Oke, dari, Mas Radika ya, 143. Nah, membedakannya itu dari kita lihat dari tulisannya. Tadi kan wa itu kan dari o dan a, wa. Wo itu dari u dan o, wo. Lalu wi itu menjadi dari u dan i, wi. Lalu we. Nah, we itu nanti kita hafalkan penulisannya. Ada 3 bentuk kan? We, we. Oke. Nah, kalau cara baca i dengan kata bahasa Korea itu bagaimana ya, Kak? Misalnya ini, dokter di bahasa Korea itu dibacanya 의사. Nah, itu kan dari ini tambah sa, 의사. Oke, jadi bukan wi, tapi ei, ei. Beda dengan wi. Oke, lalu berikutnya dari Mbak Siva, nomor 19. Lingkaran itu ditulis di mana? Kanan atau kiri? Nah, ini pertanyaan bagus. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi, lingkaran ini tergantung dari vokalnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan kalau ada 2 jenis vokal ya, vokal yang berdiri tegak dan vokal yang tidur. Nah, kalau yang vokal berdiri tegak, dia lingkarannya ditulis mendahului atau ditulis sebelum vokalnya. Jadi lingkaran dulu, baru vokalnya. Jadi di sebelah kirinya. Nah, kalau untuk yang vokal tidur itu seperti o, u. Nah, itu ditulis di atasnya. Jadi vokalnya ada di bawah lingkaran. Seperti itu.
Oke, ini juga ada pertanyaan menarik dari Mbak Tita 105. Sam, saya pernah membaca lirik dan mendengarkan beberapa lagu di mana huruf "ei" terdengar seperti "y" di beberapa lagu. Itu bagaimana ya? Oke, nah sebenarnya memang "ei" ini ada, beberapa cara, apa namanya, pelafalan. Jadi itu akan tergantung dari letaknya, apakah dia terletak di depan, apakah dia terletak di akhir. Contoh kalau di depan tadi saya bilang "eisa", itu akan menjadi "ei". Tapi kalau dia ada di akhir, misalnya seperti, itu, kalau misalnya kepemilikan, misalnya "어머니 의 가방". Nah itu "ei"-nya akan dibaca menjadi "e", "어머니의 가방". 어머니의 가방. Nah, seperti itu. Oke, lalu dari Mas atau Mbak Afin, nomor 53. Bagaimana cara menyusun kata dengan vokal dan konsonan? Oke, nanti kita akan lihat, nanti ada ini part-nya sendiri. Nanti kita lihat bagaimana menyusun, kata dengan Hangul ini. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke slide berikutnya. Ini seperti yang tadi saya jelaskan, untuk dan mempunyai bunyi yang berbeda, tetapi terdengar mirip. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ada teman Korea, silahkan tanya, "Coba, dan ini dibacanya gimana?" Pasti mereka akan bilang, "Itu sama kok, itu, pelafalannya sama, nggak beda," gitu. Cuma memang tulisannya dan seperti itu. Sama seperti w, dan w, itu juga sama. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ke slide berikutnya kita akan masuk ke konsonan. Nah, konsonan terdiri dari 3 jenis. Nah, kalau kita kan konsonan, ini ya, ada B, C, D, E, F, dan seterusnya, B, C, D, F, dan seterusnya. Nah, kalau di bahasa Korea, untuk tadi konsonan itu berdasarkan tempat dan cara artikulasi. Nah, 3 jenis ini ada plain consonants, kemudian, tense consonant, dan aspirated consonant. Ada 3 jenis, itu berdasarkan cara artikulasinya. Nah, sekarang kita mulai dari yang plain consonants. Disebut plain, kenapa? Karena dia dibunyikan, tanpa memberikan tekanan. Jadi teman-teman ngomongnya santai aja. Oke, kita lihat dari yang pertama ya. Sama seperti vokal tadi, sebenarnya bunyi ini belum bisa dibaca kalau tidak kalau belum dipasangkan sama konsonan. Jadi, coba saya pasang vokal A, kita pasangkan dengan vokal A akan menjadi ka, ka, ka. Nah, jadi ngomongnya santai, ka, tanpa dikasih tekanan, bukan ga gitu, bukan, santai, ka, ka, na, na, ta, ta, ra, ra, ma, ma, pa, pa, sa, sa. Nah, untuk yang lingkaran tadi kan waktu kita belajar vokal, dia harus ditambahkan lingkaran ini. Nah, makanya kalau dia mendahului vokal itu akan menjadi silent atau tidak dibaca. Jadi kalau misalnya tadi, Sam kasih vokal A, nah itu bacanya menjadi A, menjadi vokal A. Lingkaran ditambah, vokal A. Nah, dibaca A. Lalu untuk berikutnya ini menjadi ja, ja. Terakhir adalah ha, ha. Oke, kita ulangi. Ga, na, ta, ra, ma, pa, sa, a, ja, ha. Kalau Sam, ganti
vokal I akan menjadi ki, ni, ti, ri, mi, pi, si, i, ji, hi. Oke, untuk yang plain consonant, ada pertanyaan? Sam, kenapa ada G sama K? Kenapa ada B sama P? Kenapa ada D sama T di romanisasinya? Oke, jadi kalau kita untuk G dan K itu adalah bunyi yang berbeda ya. Kita ngomong G, K. Tapi di bahasa Korea dua bunyi ini bukan bunyi yang berbeda. Jadi sama K, K. Tapi kalau misalnya dia ada di depan, dia akan terdengar lebih seperti G, K, K, K. Seperti itu. Untuk yang ini juga sama, dikit yang D atau T itu juga sama. Ta, ta, ta. Jadi bukan T, kalau kita T, nah ini jadi ta, 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 ti, te, to. Nah, untuk yang real R atau L, ini nanti kalau dia ada di posisi sebelum vokal, bayangkan. Jadi R-nya dulu, kemudian dikasih vokal A. Nah, itu akan terdengar lebih ke R. Jadi itu akan dibaca menjadi ra, ra, ra. Oke. Lalu untuk yang B atau P itu juga sama, kalau di awal itu akan terdengar lebih ke B. Pa, pa, pa. Karena P itu kan seperti pa, pa, pa. P, P, P. Nah ini pa, pa, pa. Jadi saran saya kalau teman-teman mau belajar Hangul, itu jangan belajar dari romanisasi, tapi teman-teman akan gimana bunyinya berbeda. Nanti Sam akan tunjukkan bagaimana beda plain consonant ini dengan konsonan yang lain. Oke. Kalau nul sendiri itu bunyinya eng gitu kah? Betul, nanti itu akan jadi eng, tapi kita lihat nanti ada yang namanya bacim. Nah, nanti akan saya bahas kapan dibaca eng, seperti itu. Oke. Kemudian dari Mbak Kiani, 116, apakah setiap penggunaan tekanan yang berbeda bisa menimbulkan beda maksud, seperti K tanpa tekanan dan K dengan tekanan? Sebenarnya bukan saat marah atau santai atau bagaimana, tapi memang untuk konsonan itu ada 3 jenis cara aksinya. Tadi plain itu dibunyikan dengan santai tanpa memberikan tekanan apapun atau tanpa memberikan tanpa memberikan sentakan kayak bukan di K gitu atau bukan dikasih udara ada hanya K gitu bukan, tapi ini santai. Ka, na, ta, ra, ma, pa, sa, a, ja, ha. Oke. Lalu kita bandingkan dengan konsonan berikutnya. Konsonan berikutnya kita coba yang slide ke-10, Mbak, yang aspirated consonant. Lagi? Nah, apa dengan yang tadi? Yang plain tadi adalah kita baca dengan santai, tanpa memberikan suara, udara. Nah, sekarang kita lihat. Aspirated consonant ini penulisannya dengan menambahkan satu garis pendek. Nah, dibaca lebih kuat dan merupakan suara dengan menyertakan udara lebih banyak. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya seperti ini, ketika teman-teman belajar bahasa Inggris tuh,
ketika membaca pulpen, dalam bahasa Inggris itu kan dibaca pen. Nah, itu kan pasti ada H-nya, pen, seperti itu. Nah, ini sama seperti itu. Jadi konsonannya diberi heh, makanya yang, di sini, yang di sebelah kiri di situ, kalau Sam kasih A, itu biasa, ka, ka, ta, ba, ja. Nah, untuk yang sebelah kanan, itu ada heh-nya. A, ta, pa, ca. Berbeda kan? Ka, ka, ta, ta, ba, pa, ja, ca. Untuk yang aspirated consonant ini atau, yang ada heh-nya, itu prakteknya teman-teman bisa pakai kertas. Jadi kalau kertasnya bergerak, itu pasti, oh benar, ada udara yang keluar. Tapi jangan ke temen ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang aspirated consonant? Nah, oke, dari, Mbak Usma, nomor 31. Kalau aspirated consonant ini kayak double gitu ya? Kayak jadi Kakak pernah belajar otodidak gitu. Itu berbeda, itu nanti yang disebut tense consonant. Itu yang jenis terakhir. Jadi aspirated itu menambahkan H. Ka, ta, pa, ca. Oke, seperti itu. Kayak, untuk yang keh ini sering ya kalau misalnya orang Korea tertawa itu di chat pastinya ke. Nah itu. Jadi ada heh-nya. Ka, ta, pa, ca. Oke. Untuk slide berikutnya coba, saya kasih contoh lagi bagaimana bedanya. Saya akan baca dulu dari yang sebelah kiri. Ka. Ka. Nah, yang sebelah kanan. Ka. Ka. Yang ini. Ta. Ta. Sebelah kanan. Ta. Ta. Pasti, teman-teman akan merasakan kalau yang ta itu udaranya keluar dari mulut, ta. Kalau da itu biasa, da, da. Ini ta. Oke, lalu yang ketiga. Ba, ba. Nah, yang kanan itu pa, pa. Terakhir, yang sebelah kiri, ja, ja. Yang sebelah kanan, ca, ca. Oke. Pertanyaan dari presensi 43, itu pelafalannya nanti bisa juga sama dengan rangkap gitu, Kak. Pelafalannya nanti berbeda. Nanti, akan saya tunjukkan bedanya yang plain, aspirated, dan tense. Oke, untuk yang aspirated dan plain consonant, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke yang terakhir. Oke, dari Mbak Iya, presensi 11. Sam, kan di Korea nggak ada huruf F, Q, W, Y, Z. Lalu untuk menggantikan huruf tersebut bagaimana? Misal Sylvia jadi Sylvia, ya, heeh. Jadi, karena tidak ada, apa ya, padanannya ya di bahasa, Korea, jadi dicari bunyi yang mirip. Jadi kalau misalnya F itu akan mirip dengan, yang plain, yang aspirated consonant, yang seperti P. Nah, yang itu, yang pa. Jadi misalnya namanya Friska, itu tulisannya bukan Friska, tapi menjadi Periska.
ri, se, ka. Nah, pakainya yang peh yang ini. Lalu untuk yang, misalnya vi, veh, Sylvia, atau Novita. Nah, itu kalau ditulis menjadi Nobita, jadi bep, pakai yang B. Jadi Nobita. Oke, betul menjadi Silbi. Jadi Sylvia menjadi Sylvia. Oke. Lalu 105 Mbak Tita. Nama saya Tita. Jika saya ingin menulis nama saya dengan Hangul, untuk huruf T yang pertama menggunakan yang mana? Oke. Nah, biasanya kalau untuk penulisan nama itu di bahasa Korea itu akan ditulis bukan berdasarkan huruf. Jadi misalnya Tita itu tidak ditulis satu-satu, bukan T-I-T-H-A, bukan seperti itu, tapi cara membacanya. Dan itu per silabel, per suku kata. Jadi, tita, seperti itu. Nah, terus biasanya untuk nama asing itu biasanya akan lebih banyak menggunakan yang aspirated. Jadi, untuk yang tita, itu akan menggunakan yang TH ini. Jadi, tita. Tita. Seperti itu. Oke. Mbak, itu tulisan Hangulnya J jadi Ja. Kok bentuknya menjadi beda? Oke. Nah, di huruf Hangul itu ada beberapa bentuk. Misalnya yang S sama J. Itu ada yang bentuknya seperti ini. Dan ada yang bentuknya seperti apa ya? Topi. Jadi segitiga kemudian ada katupnya di atas. Di contoh di handout sepertinya teman-teman bisa lihat yang bentuknya C yang satunya. Itu sebenarnya sama. Cuman memang kalau misalnya seperti kita memakai Calibri atau Times New Roman. Nah, itu aja sih. Jadi yang satu model Calibri, yang satu model Times New Roman. Sebenarnya sama. Betul, Mbak Usma, kalau penulisan nama asing jadi kayak orang Korea nulis bahasa Inggris gitu ya, Sam? Iya, jadi nama asing itu biasanya dilafalkan atau ditulis seperti dalam bahasa Inggris penyebutannya, pelafalannya. Betul, penulisannya sesuai dengan apa yang didengar. Oke, lanjut. Kita lihat perbedaannya plain, aspirated, dan tense konsonan. Terakhir. Nah, konsonan rangkap dibuat dengan menuliskan satu lagi, jadi ada double. Nah, pengucapannya bagaimana? Pengucapannya dengan cara diberikan sentakan pada tenggorokan. Kak, 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 gitu. Tak, 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 pak, pak, pak. Nah, oke, kita lihat, kita beri vokal A. Yang pertama itu santai tadi, ka, ka. Nah, lalu yang ini seperti kalau kita bilang kakak, ka, ka. Jadi kalau dirasakan teman-teman di sini pita suaranya lebih tegang sama bunyinya lebih pendek. Ka. Yang sebelah kiri ka, ka, ka. Udaranya masih lebih lebih ada yang keluar pelan gitu. Tapi kalau yang disentak itu langsung berhenti. Ka, ka. Lalu yang kedua, ta, ta. Nah, yang sebelah kanan itu menjadi ta, ta. Dan
cara membedakan, tense konsonan ini, cara pelafalannya biasanya, apa ya, pitch kita jadi lebih naik. Jadi kalau yang sebelah kiri itu, dengan suara dalam itu bisa kayak ta 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 ta. Nah, kalau ini lebih ke kayak ta ta, lebih kayak nyaring gitu. Kemudian yang ketiga, pa pa pa. Yang sebelah kanan, pa pa. Seperti opa opa. Nah, seperti itu. Pang. Nah, oke. Nah, kemudian yang keempat. Keempat itu yang, plain kita baca ja, ja. Nah, yang ini lebih cenderung seperti C, seperti kita bilang cicak, ca, ca. Oke. Lalu yang terakhir, santai, sa, sa. Nah, ini kayak kita kasih ancang-ancang. Sa, sa. Oke. Nah, lalu mungkin kalau untuk kita itu terdengar sama ya, maksudnya kayak pa, pa. Ketika ngomong, kadang males untuk kayak pa, pa, membedakan. Tapi, kita harus hati-hati kalau kita ngomong sama orang Korea. Kenapa? Nanti terdengarnya kita misalnya salah, harusnya pa, tapi dibacanya ba, pa, itu nanti jadi artinya berbeda. Jadi contoh misalnya pakai yang bep ini ya, kalau kita kasih ang, itu kan jadi bang, bang. Artinya adalah kamar. Tapi kalau kita pakai yang double, itu dibacanya pang, pang. Itu menjadi roti. Nah, jadi kita nggak boleh males untuk membedakan ini tadi, aspirated, tense, sama plain. Supaya nanti artinya jadi nggak berbeda. Oke, kita coba bedanya berikutnya, Mbak. Plain, aspirated, dan tense. Kita lihat. Nah, yang pertama itu kita baca apa tadi? Ka, ka, ka. Yang tengah, ka, ka, ka. Yang terakhir, yang ketiga, ka, ka. Oke. Berikutnya, yang kedua, ta, ta, ta. Yang tengah, ta, ta. Yang terakhir, ta, ta. Oke. Yang ketiga, pa, pa. Lalu berikutnya, pa, pa. Yang terakhir, pa, pa. Kemudian yang keempat, sa, sa. Nah, ini tidak ada yang ya, jadi langsung yang tense konsonan menjadi sa, sa. Lebih nyaring. Lalu yang terakhir, ja, ja. Yang ini, ca, ca. Ini menjadi ca, ca. Jadi yang bedanya yang ini dikasih heh, ca, ca. Ini ca, ca. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, dari Mbak Rifa, nomor presensi 45. Tanya lagi Sam, karena tadi belum dijawab. Sam, kadang saya bingung, kadang vokal diket bisa berubah menjadi kapan bunyinya berubah, terus boleh diberikan contoh kosakatanya.
apa namanya, kapan berubah, eee, itu sebenarnya bukan kapan akan berubah-berubah gitu, tapi memang ada beberapa huruf yang menggunakan, eee, plain konsonan, ada yang menggunakan aspirated konsonan, dan ada yang menggunakan tense konsonan. Jadi, misalnya seperti ini, ketika teman-teman bahasa Indonesia ya, ada beberapa kata yang menggunakan, eee, D, kapan memakai B, kapan memakai P, misalnya seperti itu kan, itu akan membedakan arti. Nah, itu nanti ke situ. Jadi bukan kapan itu berubah menjadi double atau tense konsonan, kapan itu plain konsonan, bukan seperti itu. Nah, untuk yang pojok kanan, oke, romanisasinya memang ada yang menulis, double JJA seperti itu ya, tapi itu bukan ja, tapi itu akan menjadi C, sama seperti C. Jadi ca, 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 cica. Cara membedakan pelafalan ca dengan ca. Oke, ca itu, coba teman-teman beri udara keluar dari mulut. Ca, ca. Nah, untuk yang tense, yang ca, itu nggak usah dikasih udara, jadi ditekan. Ca, 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 ca. Betul, harus banyak menghafalkan dan melihat kosakatanya, seperti itu. Oke, nah sekarang, kita coba latihan. Sam akan, membunyikan, bunyinya, lalu teman-teman menebak kira-kira, itu yang plain, aspirated, atau tense. Coba untuk yang berikutnya, Mbak. Nah, di sini ada pilihan A, B, dan C. Kalau teman-teman bisa menuliskan dengan Hanggelnya, silahkan tulis dengan Hangel. Kalau teman-teman, tidak ada ini untuk Hangel, teman-teman bisa tulis A, B, C. Oke, untuk yang, bunyi yang pertama, K, K, K. Oh, hampir semua benar. Wah, keren. Teman-teman langsung bisa membedakan. Oke, betul sekali, semua jawabannya benar. Sekarang kita pindah ke yang berikutnya. Masih sama, eee, antara mungkin yang slide berikutnya, Mbak. Nah, oke. Nah, untuk yang ini, coba kira-kira apa ya? K, K, K. Oh, masih ada yang menjawab yang B, ada yang menjawab C. Oke, yang mana nih? K, ini yang tense, yang ketiga, yang terakhir. K, pendek. Oke, lalu berikutnya, soal berikutnya. Next slide, Mbak. Oke, nah ini silahkan pilih A, B, atau C ya. Pa, pa, pa. Oke, betul. Yang B, yang aspirated. Pa, betul. Oke, yang terakhir. Berikutnya. Silahkan tebak lagi, teman-teman. Pa, 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 pa. Oke, betul. Semua menjawab A. Oke, sekarang berikutnya. Next slide, Mbak. Oke, silakan teman-teman pilih ja, ja, ja. Ya, betul. Yang plain, yang ja. Santai. Oke, lalu berikutnya.
Berikutnya silakan teman-teman tebak. Ta, ta, ta. Betul, yang B, yang tengah. Ta. Oke, berikutnya. Oke, yang terakhir. Sa, sa, sa. Oke, betul sekali. Rata-rata teman-teman sudah bisa membedakan plain, tense, dan aspirated consonant. Bagus sekali. Sekarang kita lanjut. Bagaimana sih cara menyusun Hangul ini? Huruf Korea ini. Berasa tes listening, betul ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya, Mbak. Nah, ini tadi yang sempat ditanyakan oleh teman-teman nih. Untuk membentuk suku kata dalam bahasa Korea, dibutuhkan paling tidak satu konsonan dan satu vokal. Jadi seperti yang di awal tadi saya bilang, tidak boleh berdiri sendiri, nggak mau jomblo dia. Nah, jadi terdapat beberapa susunan yang mungkin terjadi dari penggabungan huruf konsonan dan vokal. Yang pertama, jadi yang paling simpel itu dari dua, konsonan dan vokal. Konsonan dan vokal ini bisa ditulis ke kanan, mendatar, atau ditulis ke bawah. Bedanya apa? Bedanya dari vokalnya. Vokalnya apakah vokal itu vokal tegak atau vokal tidur. Vokal tegak tadi seperti A ya. Jadi misalnya di sini konsonan dan vokal yang di contoh pertama itu lingkaran dan A. A-nya kan jadi ditulis di sebelah kanannya. A. Lalu ada G, A. Nah, itu menjadi K. Nah, kalau misalnya konsonan dan vokalnya ini vokal tidur, bagaimana Sam? Nah, itu yang kedua. Misalnya dikasih U, B dan U, jadi bu. U-nya bukan ditulis di samping kanannya, tapi ditulis di bawah. G dan U, gu. Lalu yang ketiga, konsonan, vokal, dan konsonan. Nah, ini kita tambahkan konsonan di bawahnya. Kalau yang tadi mendatar, jadi konsonan, vokal, konsonan di bawah. Itu kita baca pap, pap. Yang sebelah kanannya nan, nan. N, A, dan N, nan. P, A, pap, pap. Oke, lalu yang tidur itu ditulis ke bawah, susun ke bawah. Yang tidur disusun ke bawah. Jadi M, U, dan L. Nah, real tadi yang saya sebutkan, kalau dia mendahului vokal, dia akan terdengar seperti R. Tapi dia ada di akhir. Di akhir menjadi L. Jadi itu dibacanya bukan mur, tapi mul. Mul. Kemudian G, U, G. Jadi cook. Cook. Oke. Nah, selain contoh ini, ada juga konsonan gabungan. Jadi konsonannya double. Nah, itu cara bacanya gimana? Untuk konsonan gabungan itu nanti bacanya memang ada ketentuannya. Jadi ada yang dibaca yang konsonan pertama, yang awal, atau konsonan yang belakang. Nah, cuman yang di sini itu contohnya adalah R dan G. R dan G itu dibacanya konsonannya yang belakang. Jadi bacanya bukan talk, tapi tak, tak. Itu juga bacanya bukan ilk, tapi ik, ik. Seperti itu. Oke, penulisannya bagaimana, Sam? Kalau di ketika belajar Hangul itu kan teman-teman disuruh nulis pakai ini ya, pakai buku kotak-kotak. Nah, itu bagaimana? Coba kita lihat ke next slide.
Nah, menulis dengan Hangul bagaimana tadi kayak untuk nama? Misalnya namanya Arin. Nah, untuk penulisan Arin itu bukan ditulis per satu huruf seperti ini. Kalau di romanisasi itu kan kita tulisnya AR gitu ya. Tapi kalau di Hangul kita tidak bisa ARIN seperti itu. Tapi kita bagi per suku kata. Masih ingat kan kayak misalnya waktu kita kelas 1 SD itu kita misalnya sepeda itu kan sepeda. Suku kata pertama se, suku kata kedua p, ketiga da, sepeda. Nah, untuk Arin itu Arin. Jadi Arin. A-nya ditulis A, kemudian R-I-N. Arin. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, dari pertanyaan dari 7. Seperti kata Sigani, untuk mengetahui penulisannya Sigani atau Sigani itu bagaimana? Oke, itu menarik. Nanti itu kita akan masuk ke bacim atau konsonan yang akhir, itu memang ada aturannya. Oke. Nah, saya mau tanya kalau penulis per kota ada maksimal katanya kah? Eee, untuk satu kota itu satu suku kata. Jadi, satu suku katanya tadi seperti konsep yang tadi, yang, urutannya ada konsonan, vokal, konsonan, konsonan, vokal, konsonan, konsonan. Konsepnya seperti itu. Satu kota itu satu suku kata. Jadi kalau misalnya suku kata pertama itu cuman A, ya udah kita tulis A. Suku kata kedua rin, rin. Seperti itu. Oke, lanjutkan ke slide berikutnya. Kita masuk ke bacim ya. Nah, ini tadi yang ditanyakan, bacim. Bacim dalam bahasa Korea, konsonan yang ditulis di bawah vokal atau konsonan yang ditulis di paling akhir itu disebut bacim. Nah, di sini contohnya Sam ada kata Hanguk. Nah, itu yang menjadi bacim adalah N dan ek-nya yang terakhir. Dari kata Han, N-nya itu bacim, ek yang dari kuk itu bacim. Nah, dari 19 buah konsonan, hanya 3 konsonan yang tidak bisa dipakai menjadi bacim. Itu kenapa, Sam? Memang itu aturannya. Nanti Sam harus bangunkan Raja Joseon kalau misalnya teman-teman tanya, "Kenapa, Sam, kok bisa kayak gitu?" Itu memang sudah aturannya seperti itu. Oke. Next, slide. Nah, bacim itu gimana sih, Sam? Nah, bacim itu jadi, tadi kan kita sudah belajar, konsonan. Nah, konsonan-konsonan ini kalau dia ada di posisi terakhir, itu ada beberapa konsonan yang akan berubah bunyinya. Yang misalnya semula, dia dibaca S atau deh, itu akan bisa menjadi et, seperti itu. Contoh kita lihat, untuk, konsonan nien, N, itu pelafalan bacimnya tetap sama. Jadi A ditambah N di bawah itu tetap menjadi N, an. An. Untuk M, miem, itu juga sama pelafalannya, mau di depan, mau di belakang, mendahului vokal atau setelah vokal, itu bunyinya sama, M juga, jadi am. Am. Nah, untuk yang lingkaran ini, atau kita sebut iyeng. Iyeng ini, tadi kalau di awal dia mendahului vokal, kan tidak terbaca. Kayak misalnya lingkaran ditambah A, terbacanya vokalnya, A. Tapi kalau di posisi akhir dia akan berbunyi eng. Nah, itu lingkarannya yang awal itu tidak dibunyikan, di akhir eng, jadi ang. Ang. Lalu real.
Nah, ini kalau di akhir dilafalkan menjadi L. Jadi itu bacanya bukan ar, tapi dibacanya al. Al. Lalu dua bunyi konsonan ini, yang plain dan aspirated, itu kalau di akhir itu akan menjadi voiceless, tidak bersuara. Nah, tidak bersuaranya gimana? Jadi untuk yang aspirated, yang peh, itu bacanya bukan up, bukan, tapi jadi up biasa, up. Jadi yang depan dan yang belakang itu sama, up, up. Jadi yang heh-nya tidak perlu dibunyikan, bukan up gitu. Oke, untuk yang k, ek, itu juga sama. Yang plain tense sama yang aspirated itu di akhir akan voiceless, tidak bersuara, menjadi ak, ak, ak. Bunyinya sama. Jadi bukan ak, bukan gitu, tapi ak, ak, ak. Oke, lalu untuk yang, nah ini yang kompleks, untuk diket, hiet, siet, sang, siet, jiet, ciet, dan hiet, itu di akhir akan menjadi T. Kita lihat, itu kan buntutnya ya, konsonannya beda-beda. Itu kita baca at semua, at, 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 at. Jadi yang endingnya pakai S itu bukan as, tapi at. Ini catatannya tidak diikuti vokal. Gitu. Jadi ini dibaca at, karena berikutnya tidak ada vokal, maka jadi T, at. Oke, itu untuk bacim. Nah, bacim tadi ada bacim tunggal seperti ini dan ada bacim rangkap. Kita lihat bacim rangkap. Sama seperti yang tadi di contoh yang ada R dan G ya. Coba slide berikutnya, Mbak. Nah, ada bacim yang dari dua konsonan yang berbeda. Nah, misalnya seperti ini, itu yang dilafalkan, itu ada yang di depan, ada yang di belakang saja. Dengan catatan tadi ya, tidak diikuti vokal. Nanti kalau diikuti vokal, nanti ada perubahan lagi. Nah, untuk yang pertama, itu B sama S, itu yang dibaca yang depan. Jadi bukan cups, tapi cup, cup, cup. Lalu R dan ek itu dibacanya bukan talk, tapi tak, tak. Yang belakang yang ini dibaca. Kemudian G dan S itu kita baca mok. Jadi yang depan. Yang terakhir itu kita baca ik, ik. Jadi R-nya tidak dibunyikan. Sam, kapan yang dibaca yang depan, kapan yang belakang, itu memang harus hafalan. Jadi kita menghafalkan bentuk-bentuknya ini, kemudian ada yang dibaca di depan, ada yang dibaca di belakang, seperti itu. Tapi untuk bacim ini akan sangat kompleks, jadi kita lanjutkan dulu. Nah, beberapa aturan tadi yang sigani, sigani, seperti itu. Nah, kita lihat jika terdapat vokal setelah bacim, bacim dilafalkan bersama suku kata berikutnya. Jadi digeret. Tapi untuk cara bacanya aja. Penulisannya tetap ya, seperti itu. Jadi untuk yang di dalam kurung itu cara bacanya. Contoh yang pertama itu kan mok, o, yo. Kalau kita baca per suku kata, mok, o, yo. Tapi karena diikuti vokal yang tengah itu, suku kata kedua itu kan vokal. Nah, bacimnya kita seret ke o. Jadi menjadi moko, mokoyo, mokoyo. Lalu nun i, nuni, nuni. Kita seret ke i.
penulisannya tetap yang sebelah kiri, tapi bacanya menjadi nuni. Makanya tadi sigan tambah i, dibacanya sigani. 병원은, 병원은 itu dibaca 병원은, 병원은. Seperti itu. Lalu kalau terdapat 2 konsonan rangkap bagaimana, Sam? Nah, kita lihat konsonan pertama dibaca sebagai bagian dari suku kata pertama. Konsonan kedua dibaca sebagai bagian dari suku kata setelahnya. Jadi supaya nggak iri, konsonannya dibagi 2. Yang satu ikut depan, yang satu ikut belakang. Tapi catatannya adalah diikuti vokal. Kita lihat yang pertama, yang ini kan tidak diikuti vokal bacimnya. Jadi yang kita baca yang belakang. Ik. Ik. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Itu diikuti vokal O. Jadi yang pertama kan kita baca ik. Kemudian yang kedua O. Yang ketiga yo. Nah, supaya adil, R-nya kita baca bersama dengan I, G-nya kita seret ke O. Menjadi ilkoyo. Ilkoyo. Jadi bukan ikkoyo atau ikoyo, bukan. Ilkoyo. Oke, lalu yang contoh ketiga. Opta. Nah, itu karena diikuti konsonan, bukan vokal, jadi yang kita baca adalah yang depan, B. Dibaca opta. Opta. Yang belakang, yang terakhir itu ditambah oyo. Oyo, ada vokal O. Jadi, kita baca semua. Yang B-nya ikut O yang depan, S-nya ikut O yang belakang. Opsoyo. Opsoyo. Seperti itu. Itu untuk yang bacim. Oke, Sam bertanya, kalau untuk huruf H, presensi 68 ya, terkadang H tidak dibaca. Kadang kalau dengar lagu Korea di lirik ada H, tapi di pelafalannya tidak terdengar. Jadi itu nanti tergantung H-nya itu dekat dengan konsonan apa. Itu memang lebih kompleks. Nanti masuk ke kayak asimilasi bunyi. Seperti itu. Nah, catatan lagi, misalnya teman-teman mau menulis nama nih, namanya Indah. Di bahasa Indonesia kita ada ya H di belakang, Indah. Tapi kalau teman-teman mau menulis dalam Hangul, nama Indah, hanya bukan ditaruh di belakang sebagai bacim. Jadi bukan Indah, kemudian nya ada di bawah. Karena nanti akan menjadi Indat. Seperti yang bacim tadi, H di akhir akan menjadi T, Indat. Nah, di bahasa Korea, H itu tidak bisa ditaruh di belakang. Jadi kalau kita ngomong indah, itu sama seperti indah. Indah. Misalnya rupiah. Hanya hilang rupiah. Rupiah. Seperti itu. Kak, bagaimana cara membedakan kata ditulis dengan bacim sama ditulis dengan Hangul biasa? Nah, bacim ini istilah dari konsonan yang ada di akhir. Jadi sebenarnya penulisannya memakai Hangul. Semua Hangul, tapi bacim ini istilahnya sebagai konsonan yang ada di paling akhir. Jadi misalnya suku kata pertama ada konsonan ek tadi. Nah, itu disebut bacim. Misalnya hankuk. N-nya itu dibaca berfungsi sebagai bacim. Kuk ek yang belakang itu juga berfungsi sebagai bacim. Seperti itu. Nanti akan bedanya di cara bacanya. Seperti itu. Betul. Jadi indah atau nama indah itu menjadi indah. Hanya hilang.
rupiah menjadi rupiah. Nah, kenapa opta menjadi opta? Kenapa T bukan D? Nah, itu sebenarnya karena pengaruh dari proses produksi di dalam mulut. Jadi karena bertemu dengan up, kan voiceless ya, tidak bersuara. Op. Kemudian menjadi ta, opta, opta. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak ada, kita coba latihan ke berikutnya. Kita akan mengenal beberapa nama makanan nih. Dari yang gambar pertama. Oke, kira-kira dibaca apa? Coba. Pacon. Pacon. Betul. Oke, lalu yang gambar kedua. Oke, ini familiar nih. Apa nih? Betul. Tteokbokki. Tteokbokki. Oke, pinter semua. Yang ketiga. Oke, bacanya nih teman-teman. Oke, betul. Kimari. Kimari. Oke, berikutnya. Nah, ini pasti tahu nih. Kimbap. 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 Oke. Lalu berikutnya. Ada yang tahu? Betul. Omuk. 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 Oke. Gambar terakhir. Nah, ini terkenal di drama Vincenzo ya. Bungopang. Bungopang. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Kira-kira bagaimana? Apakah ada yang masih bingung? Oh, bungong jempa. Beda lagi tuh. Oke. Sekarang kita coba latihan terakhir. Latihan yang kedua. Nah, di sini Sam akan sebutkan namanya, kemudian silahkan teman-teman pilih A, B, C, D, E. Yang bisa menulis dalam Hangul, silahkan coba menulis dalam Hangul. Yang tidak bisa, silahkan A, B, C, D, atau E. Oke, kita mulai yang pertama. Bungopang. Bungopang. Wah, keren nih. Pada jawabannya benar semua loh. Oke, lalu yang kedua. Masih pilih A, B, C, D, E? Silahkan teman-teman dengarkan baik-baik. Omuk. 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 Oke, betul semua. Keren nih. Oke, lalu yang ketiga. Coba dengarkan baik-baik. Pacon. Pacon. Pacon.
Oke, betul. Yang A ya. Terakhir. Kimbap. 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 Oke. Keren nih. Oke, masih ada pertanyaan untuk sesi ini, teman-teman? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Hiromi. Sudah ada yang masih bertanya, teman-teman? Terima kasih. Nah, iya nih. Wah, asik banget ya. Tadi banyak yang bilang kayak belajar listening gitu, kayak berasa lagi tes TOEFL versi bahasa Korea, Pak. Iya, tadi udah belajar banyak banget soal huruf Korea, mulai dari vokal, konsonan, bacim, dan lain-lain, sampai sejarahnya juga kita diajarin nih tadi, seru banget. Dan ternyata peserta-pesertanya ini udah oke banget loh. Tadi kuis-kuisnya langsung dijawab bener semua ya, Sem ya. Duh, aku jadi ikutan Keren manggil loh. Sem nih. Baru Sem. cuman satu hari langsung bisa membaca dan ini. Wah, keren banget. Iya, yang keren banget. Aku juga salut banget nih sama teman-teman. Nah, makasih banget buat Friska Sem, kamsahamnida. 네, 천만네요. Chonmaneo. Oh, jawabnya Chonmaneo ya kalau kamsahamnida ya. Oke, aku akan Atau mengingat-ingat. 괜찮아요, gitu juga bisa. Ayo, oke. Nah, itu tadi kelas bahasa Korea di rumah. Jadi kita udah belajar banyak banget seperti yang aku bilang. Makasih banget buat Friska Sem, kamsahamnida. Kamsahamnida gitu. Nah, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang udah gabung. Tadi mungkin ada yang belum sempat ikut dari awal. Aku mau ngingetin kalau misalnya yoursay.id sekarang lagi ngadain kompetisi menulis. Jadi buat teman-teman yang suka menulis bisa langsung ikutan di kompetisi yoursay.id ini. Jadi kompetisi ini sedang berlangsung sampai nanti tanggal 28 Juli 2021 ini. Dan untuk info lebih lanjutnya bisa dicek di Instagram kita di @yoursay_id. Nah, di situ nanti udah lengkap infonya kalau misalnya mau nanya-nanya soal kompetisi menulis ini juga bisa banget, mungkin di grup atau bisa langsung ke Instagramnya kayak gitu. Jadi nanti hadiahnya jutaan rupiah, bisa banget buat nabung kalau mau ke Korea nanti, kalau misalnya udah nggak pandemi ya kan, atau konser. Aduh, saya terang ya dari sini. Apa ya? Glowing, kayak uni-uni Korea gitu. Nah, itu jadi hadiahnya jutaan rupiah, bisa banget diikutin. Dan aku mau ngasih tahu juga kalau kalian mau lihat informasi-informasi terhangat, aktual dan terpercaya soal K-pop, K-drama, aktor, aktris dari Korea itu bisa banget di matamata.com. Mungkin mau diputar lagi kali ya ininya, video mata-matanya. Kita nonton lagi nih video mata-mata. Mungkin tadi ada yang belum sempat lihat gitu. Tadi. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat screenshotan berita mata-mata di Lambe Turah, itu sebenarnya nggak cuma gosip-gosip artis Indonesia doang kok, nggak. Itu tuh kalau mata-mata ada banyak banget. Jadi tadi seperti yang dilihat di video ada kolam K-pop. Nah, itu nanti di situ bakal banyak info-info seputar Korea gitu. Apa aja yang kalian butuhkan nanti di situ ada nih berita-berita terhangat gitu. Jadi bisa langsung dicek. Nah, selanjutnya kita foto bareng kali ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dinyalain kameranya. Kita mau foto bareng. Boleh banget dinyalain. Nah, ya Mbak Yasinta udah dinyalain.
Nah, teman-teman yang lain udah, Mbak Mercy, Mbak Rise, Mbak Ulan. Mbak Ulan belum kelihatan nih. Ah, ya, udah. Mas Abi, wah rame nih. Nah, ini kita foto dulu. Ih, aku terang banget. Kayak cahaya surga gitu. Nggak apa-apa lah ya. Aku agak geser dikit deh. Gini deh. Nah. Ya. Gimana kakak-kakak ini? Kakak-kakak koordinator, Ci. Tolong diaba-aba kalau mau di screenshot ya. Ini teman-teman kalau misalnya mau screenshot, misalnya pengen juga, boleh banget. Bentar ya. Sebentar nih. Mohon bersabar. Ini yang lain mungkin mau dinyalain kameranya juga, Mbak Cesa, Mas Maurin, Mbak Anik, atau teman-teman yang lain boleh kalau misalnya masih mau menyalakan, masih kita tunggu. Gak apa-apa, teman-teman yang lain mungkin mau, aduh rambutku ditata dulu deh gitu ya kan, atau apa. Atau mau ngambil gincu dulu. Lipstick Pakai nggak filter apa-apa. dulu. Iya pakai filter dulu, nggak apa-apa, tapi udah cantik-cantik kok, udah ganteng-ganteng ini. Iya, aduh aku terang sekali. Udah nggak apa-apa lah. Sudah kakak-kakak? Oke, ayo. Semua boleh bergaya bebas ya. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. Ganti gaya mungkin. 1, 2, 3. Sekali lagi apa udah nih? Oh, sekali lagi. Biar banyak gitu koleksi foto di-upload nanti. Coba ya. Gimana nih? Aku rada menghadangi gini deh. Sarangnya. 1, 2, 3. Dah. Udah Kak? Atau mau lagi? Oh, sudah cukup ternyata. Nah, ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Senang banget, oke banget ini partisipasi di kolom chat juga rame, responsif sama Friska Sem ini. Jadi enak gitu ya, kelas ini berjalan tuh asik gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu aku mau ingetin kalau setelah ini masih ada kelas lagi, karena total kelasnya ada 4. Jadi untuk kelas selanjutnya itu ada di tanggal 23, stay tune terus, nanti kalau misalnya ada update info segala macam bakal di-share di grup. Gitu. Ya udah masuk grup semua kan ya ini. Nanti bisa langsung, jangan lupa isi form kehadiran. Jadi yang dari tadi udah ikut gabung, aku mau ngingetin lagi buat langsung isi presensi, udah dikirimin nih linknya sama Yormin di kolom chat, ada langsung diisi di situ. Jadi jangan lupa buat isi ya, siapa tahu bisa dapat grand prize, merchandise-nya opa-opa BTS, Bangtan Sonyeondan, ya nanti bisa dapat segitu. Sama nanti buat pemenang hariannya bakal diumumin setelah ini di grup ya Kak? Iya, nanti bakal diumumin di grup. Kira-kira siapa ya partisipan yang aktif hari ini yang bakal beruntung? Sebenarnya aktif semua sih, sangat menyenangkan. Tapi kan nanti bakal kita pilih gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih Friska Sem. Hiromi Kyuna pamit undur diri. Dadah. Bye.